Minumlah, adik baikku. Setelah habis beraksi untukku. Susi, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kalau ayah dan ibu tahu, mereka takkan membiarkanmu. Dua orang tua itu sudah kukirim ke alam baka untuk reinkarnasi. Dan kau juga tak lagi menjadi putri kaya raya. Susi, keluarga Jamaika telah mengasuhmu sekian lama. Mengapa kau balas kebaikan dengan kejahatan? Karena hanya jika kalian semua mati, barulah aku bisa menjadi putri sah keluarga Jamaika. Kalau begitu, apa yang kau tunggu? Langsung kirim aku pergi. Jangan buru-buru. Bagiku, kau masih punya sedikit nilai. Pengaruh obatnya hampir muncul. Lemparkan dia ke ranjang Tuan Shane. Panas sekali. Di mana ini? Anggur yang kuminum malam ini bermasalah. Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya meracuni aku. Siapa kamu? Mengapa kau ada di kamar aku? Kenapa tubuhmu berbau likorice hitam? Sebenarnya siapa kamu? Kumohon, biarkan aku pergi. Terlambat. Hari itu, aku jatuh ke malam bergelora. Aku mencoba melawan, namun tak mampu lepas. Yang bisa kulakukan, hanya bisa bertahan hidup, menunggu saat fajar tiba. Tuan Shane selalu menjauh dari wanita, namun malam ini begitu ganas. Andai saja aku tidak mandul dari lahir. Ranjang Tuan Shane, mana mungkin giliran si jalang Santi itu. Ji, awasi jalang kecil ini. Tunggu sampai ia mengandung anak Tuan Shane. Beritahu aku. Tuan Shane, lihatlah. Alis bayi ini tebal sekali, persis seperti milikmu. Kembalikan bayiku. Kembalikan. Kembalikan bayiku. Tuan Shane, bayi itu memang milik Anda. Jadi perempuan setahun lalu yang menghabiskan semalam bersamaku benar-benar Susi? Setelah masa nifasmu selesai, aku akan mengadakan pernikahan. Biarkan aku keluar. Susi, kembalikan bayiku. Adik kecilku tersayang. Susi, kembalikan bayiku. Apa yang kau ocehkan? Dari mana datangnya bayi itu? Bukankah kau tahu yang lahir itu bayi tak bernyawa? Tidak mungkin. Barusan aku masih mendengar tangis bayi. Mustahil. Adik bodohku, kalau saja kau memohon padaku, mungkin akan kukirim kau untuk berkumpul dengannya. Susi, sekalipun aku turun ke neraka, aku takkan melepaskanmu. Sepertinya sudah waktunya mengantarmu ke neraka. Aku belum mati. Tak kusangka, kakakku yang kupercaya hendak mengirimku ke neraka,
Namun pria dari malam itu menyelamatkanku. Secara kebetulan aku masih hidup. Neraka membangkitkanku, hasrat membuatku berkobar. Susi, aku pasti akan memberimu panas yang sama. Dan rasa sakit sampai ke tulang, hutangmu padaku, sudah saatnya kau bayar. Tambahkan lagi keping ini untukku. Ayo. Bagikan kartu. Kartu busuk. Sejak kapan standar dealer grup Intan serendah ini? Wajah-wajah begini membuat peruntungan aku hilang. Tidak main lagi. Kamu tidak berguna, cepat pergi. Bukankah hari ini ada dealer baru yang akan diwawancara? Orangnya mana? Saya segera memanggilnya. Biarkan aku coba. Wah, siapa dia? Wah, cantik sekali. Aku kembali. Kakakku tersayang. Lumayan, akhirnya ada yang sedap dipandang. Pak Bos. Siapa menang? Kartu besar ini akan jadi miliknya. Ditur Susi, gadis ini cukup menarik. Pendatang baru. Memang ada sedikit kemampuan. Hanya saja, tampangnya terlalu mirip dengan perempuan jalang itu. Sayang sekali, dia sudah tiada. Kau keluar? Tuan Shane, Cepat, Asbak, Tuan Shane paling benci bau rokok. Cepatlah. Kau merokok lagi. Maaf, Tuan Shen. Tadi kecanduan rokok kambuh, hanya sekali isap, baru saja ditegur kakak ipar. Kukira kartunya besar. Ternyata cuma skop 3. Kalau mau bekerja di sini, harus taat aturan. Kalau Tuan Shane sudah bicara, biarkan dia di sini. Susi, permainanku denganmu mulai hari ini. Tunggu saja, orang berikutnya yang jatuh ke jurang adalah kau. Para bos kalian, selamat datang. Mari bermain. Dealer baru, semua harus melewati evaluasi dariku. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka harus menerima pembinaan pribadi dariku. Baiklah, kalau kamu menang, kamu yang mengambilku. Kalau aku menang, aku yang mengambilmu. Bagaimana? Baik, abang ini akan main-main denganmu. 4 kartu K. 4 kartu A. Kenji, kamu kalah. Mana mungkin? Bertaruh harus siap kalah. Pukul 10 malam ini. Biarkan aku mengambilmu. Masih ingat tempat ini? Kamu siapa? Kamu mau apa? Masih ingat orang dalam foto itu? Bagaimana aku tahu? Nampaknya masih belum cukup sakit. Katakan, tahun itu kenapa harus melenyapkan keluarga Jamaika sepenuhnya? Aku hanya menjalankan perintah, itu tak ada hubungan denganku. Kalau begitu, dengan siapa? Itu Susi. Tahun itu, dia tergila-gila pada Tuan Shane. Demi mendapatkan Tuan Shane, dia memakai segala cara. Dia mau jadi putri tunggal perusahaan Jamaika. Baru dengan begitu, ia bisa duduk sebagai nyonya muda keluarga Intan. Aku teringat, kamu adalah adik perempuan Susi, Santi.
Kamu ternyata belum mati? Tidak, aku datang dari neraka. Dealer kartu dari neraka. Susi, aku akan merebut kembali segalanya, termasuk pria yang paling kamu cintai. Para bos kalian, ayo mari main. Sebagai bandar, tapi tidak bisa memegang kartu dengan benar. Jika kemampuanmu tidak memadai, cepatlah pergi. Tangan mungkin licin, tapi gerakan saya cukup memukau. Bagaimana kemampuan saya? Tuan Shen bisa memeriksanya sendiri. Mari bermain satu putaran saja dengan saya. Jika Tuan Shen tidak puas, saya akan pergi dengan sukarela. Berani bermain denganku. Kamu adalah yang pertama. Tuan Shen telah menjadi raja judi sejak usia 18 tahun. Tidak pernah kalah selama 10 tahun. Dia bukan orang yang mudah diganggu. Gadis kecil ini masih baru, hanya beruntung saja. Benar, Kali ini, dia harus mengembalikan semua yang dimenangkan beserta modalnya. Tapi saya punya satu permintaan, saya tidak bermain uang. Lalu kamu mau main apa? Saya akan bermain yang disukai oleh para bos kalian. Kalah satu putaran, saya lepas satu potong pakaian. Tapi jika saya menang, saya ingin duduk di kursi utama. Mari. Tuan Shen memang hebat, saya kalah. Tuan Shen menang lagi. Gadis kecil, lepaskan pakaianmu. Lepas, lepas, lepas. Cukup. Tepati janjimu. Cepat pergi. Tidak. Sayalah yang menang. Sebagai bandar, hal yang paling penting adalah memiliki kemampuan untuk menarik penjudi. Jelas saya menang. Mempermainkan saya. Kau mempermainkanku. Kemampuan setengah matang membuat Tuan Shen tertawa. Namun yang terpenting, saya telah memenangkan bisnis untuk Anda. Kenapa di tubuhnya juga ada aroma likorice hitam? Kenapa di tubuhmu ada aroma likorice hitam? Tuan Shen, saya akan bekerja dengan baik. Selidiki. Dealer bernama Cindy ini. Asal-usulnya. Tuan Shen, kalau Anda penasaran, mengapa tidak langsung tanya saya saja? Namun, Tuan Shen, bisakah Anda bantu menutup resleting saya dulu? Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Saya membantu Tuan Shen memecahkan kebingungan. Tuan Shen, bahkan bantuan kecil ini pun Anda enggan berikan kepada saya. Kenapa di tubuhmu ada aroma likorice hitam? Tuan Shen juga tahu ramuan pemicu ini, ya. Likorice hitam adalah obat untuk menyembuhkan penyakit. Ia juga bisa menjadi racun mematikan. Saya sangat penasaran. Tuan Shen ingin mengetahui sisi yang mana darinya. Jawab pertanyaanku.
Kalau begitu Tuan Shen, tolong bantu tutup resletingku dulu. Tuan Shen, apa yang sedang Anda lakukan? Ini baru aroma yang seharusnya dimiliki wanita murahan. Aku memperingatkanmu, fokus pada pekerjaan. Kalau terjadi lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Nona besar, malam dingin. Kenakan sesuatu yang hangat. Terima kasih, Nixon. Tapi sekarang, aku bukan lagi nona besar dari keluarga Jamaika. Panggil saja aku Cindy. Nona besar? Maksudku. Nona Cindy, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengamati setiap gerak-gerik Susi. Apapun yang ingin Anda ketahui, boleh tanyakan padaku. Oh ya, Nona, belakangan Kenji dikejar musuhnya sampai ke rumah, tewas kehabisan darah, jasadnya diurus sangat rapi, tidak ada yang menaruh curiga pada Anda, Nona. Orang jahat tak perlu turun tangan. Langit akan membereskan mereka. Apakah kau mengenal Shane? Pria seperti dia. Biasanya sedang melakukan apa sekarang? Pria semacam itu, malam justru waktu-waktu mereka bermain dengan maut, kemungkinan besar ia di klub menebas siapa saja. Jika itu sudah kebiasaannya, maka malam ini dia sedang memikirkan diriku. Nona, jangan-jangan Anda berniat memikat Shane untuk membalas Susi. Shane itu lelaki yang sangat berbahaya. Tak terhitung perempuan yang silih berganti ingin menggoda dia. Mereka entah disiksa olehnya, setengah mati, atau diam-diam disingkirkan oleh Susi. Balas dendam seperti ini, taruhannya terlalu besar. Sejak zaman dahulu, yang tak bisa dimiliki justru paling mengusik hati. Kalau hati Shane sudah goyah, maka akan kusulut api cemburu lelaki itu hingga menyala dan berkobar. Shane, kau juga keluar dari sini. Aku ini Santoso, hanya ingin bermain kartu. Bos Santoso, klub Intan melakukan kecurangan hanya untuk membuatmu kehilangan segalanya. Sayang sekali. Aku bertemu dengan orang yang menjalankan klub licik. Hari ini aku, Santoso, walaupun aku harus mengorbankan nyawaku di sini, aku akan memastikan Shane membayar harganya. Hancurkan. Kalau begitu, aku akan lihat apa kau punya kemampuan itu. Bos Santoso, Anda adalah tamu klub ini. Jika Anda datang ke sini untuk bermain, kami akan selalu menyambut dengan tangan terbuka. Jika tidak, maka jangan salahkan kami jika kami bersikap kasar. Kau sungguh beruntung, bocah. Ayo kita pergi. Berhenti sekarang di sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pergi. Ayo. Selamat siang, Tuan Bos. Kau baik-baik saja? Aku sudah bilang padamu, Kau baik-baik saja? jangan coba-coba untuk menarik perhatianku. Kalau tidak, Sayang. Kamu tidak apa-apa? jangan pikir bisa memikatku. Kalau tidak, Suamiku? Suamiku, kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Aku butuh kau berpura-pura menjadi suamiku agar Shane tahu aku sudah menikah. Baru sungguh bisa membangkitkan api cemburunya sebagai lelaki. Dulu aku hanya tahu pekerjaanmu sangat melelahkan, tak menyangka ternyata juga seterbahaya ini. Bagaimana kalau tadi benar-benar melukaimu? Aku pasti sangat khawatir. Tuan Shane, saya lupa memberitahu Anda, saya dan Nixon sudah menikah. Mulai sekarang, kami pasti akan bekerja sebaik-baiknya untuk klub dan berharap Tuan Shane berkenan banyak membimbing.
Bagus. Seorang perempuan bersuami berani main-main denganku. Suamiku, ku dengar hari ini ada yang datang membuat keributan. Kamu tidak apa-apa. Sayang, aku khawatir setengah mati. Sayang, pantatku sangat sakit. Cukup. Jangan tambah keributan lagi. Sudah 5 tahun, kau sama sekali tak pernah menyentuhku. Apa kau memang tak mampu? Atau memang tidak mau? Susi, gerbang neraka sudah terbuka untukmu. Selamat datang ke surga kecil yang sudah kusiapkan khusus untukmu. Hormat kakak ipar. Jalan kok tidak pakai mata ya? Maaf, kakak ipar. Ini apa? Saya juga tidak tahu. Tadi saya lewat di depan pintu, lihat semua orang membicarakannya. Saya khawatir akan berdampak buruk pada Tuan Shane dan Anda. Jadi saya berusaha mengumpulkan semuanya. Tidak mungkin. Pasti ada orang yang sengaja menyebar fitnah. Betul, kakak ipar. Anda dan Tuan Shane sudah menikah selama 5 tahun. Dia begitu baik kepada Anda, jelas terlihat sangat mencintai Anda. Mana mungkin dia berselingkuh dengan wanita di luar sana? Siapa yang punya niat sebusuk itu, berani-beraninya menyebar rumor seperti ini di wilayah klan Intan? Entah sayapnya sudah cukup kuat, atau bagaimana? Kakak ipar, Masalah ini harus kau simpan rapat-rapat. Kalau sampai kau berani bocorkan sepatah kata pun, nyawamu taruhannya. Bicara dong. Sebenarnya foto itu asli atau tidak? Siapa sebenarnya perempuan itu? Isu, ya? Atau sebenarnya kalian sama sekali tidak menganggap aku? Kakak ipar, ini ada? Keluar dari sini. kakak ipar, kau tidak apa-apa? Kau juga pergi. Kakak ipar, aku pikir meskipun ada orang yang sengaja menyebar fitnah, tapi kita tetap tak boleh membiarkan kabar bohong itu menyebar. Jadi aku mencari tempat dan membakar semua foto ini. Tenang saja, semuanya sudah kurus. Orang-orang yang sempat melihatnya pasti tidak akan menyebarkannya. Kau itu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku dan Tuan Shane. Kakak ipar, dulu kau menahanku di klub. Kebaikan itu selalu kuingat. Sebagai sesama perempuan, mungkin kau tak perlu buru-buru menolak. Mungkin aku bisa membantumu. Membantuku apa? Membantumu menemukan dalang penyebar fitnah, atau membantumu merebut kembali semua yang kau inginkan, termasuk cinta Tuan Shane. Baik. Maka bantu aku mendapatkan dirinya dan hatinya. Kakak ipar, boleh kutanya setelah sekian lama ini, sebenarnya apa akar masalah antara kau dan Tuan Shane? Anak. Tuan Shane selalu merasa aku kurang peduli pada Candy. Menganggapku bukan ibu yang baik. Kak ipar, membuat anak merasa bahagia. Asal sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Kudengar Candy segera berulang tahun. Bagaimana kalau kita adakan pesta ulang tahun? Anaknya senang, Tuan Shane juga bisa merasakan ketulusanmu. Sayang, berapa hari lagi ulang tahun Candy? Dia paling suka putri dongeng. Mari kita adakan pesta bertema putri untuknya. Ini kamu yang buat? Iya. Sayang, aku ini ibunya Candy. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sebelumnya aku tak pernah melihatmu begitu perhatian pada Candy. Ada apa hari ini? Aku akui, sebelumnya memang aku mengabaikan Candy. Mulai sekarang aku akan belajar bergaul baik dengan anak. Jadi kita bertiga sekeluarga bisa semakin bahagia. Lakukan saja seperti katamu. Ya. Halo, kakak ipar. Tuan Shane setuju mengadakan pesta untuk Candy. Tapi rancangan kali ini kau yang buat urusan dekorasi, kau harus bantu aku.
Tenang saja, kakak ipar, aku pasti bertanggung jawab sampai tuntas. Tapi, aku menyarankan pesta ulang tahun diadakan di rumah, suasananya hangat, dan Candy juga sudah akrab. Hal sepele begini, kamu atur saja sendiri. Begitu memasuki rumahmu, aku selangkah lebih dekat dengan Shane. Kakak ipar, aku datang. Tapi Susi, tahukah engkau, yang kuinginkan bukanlah tubuh Shane, melainkan hatinya. Kakak ipar, apakah Tuan Shane tidak ada di rumah? Dia sedang bekerja di ruang kerja. Ada apa? Syukurlah dia ada di rumah. Aku hanya merasa, kakak ipar, Anda sudah bersusah payah menyiapkan pesta ulang tahun Kendi. Seharusnya Tuan Shen melihat tindakan Anda. Tapi dia sibuk terus. Bagaimana kalau begitu? Aku muncul di depannya sebentar. Jangan, kakak ipar. Itu akan terlihat terlalu disengaja. Tidak masalah, dalam waktu dekat ini, aku akan menyiapkan sesi buka hadiah. Saat itu, Tuan Shen akan melihat ketulusan Anda. Hadiah? Kakak ipar, jangan-jangan Anda belum menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Kendi? Hal seperti itu? Kalau Anda tidak bilang, mana mungkin aku tahu? Ini salahku. Aku lengah. Tapi, kakak ipar, waktunya masih cukup. Pergilah beli hadiah untuk Kendi. Serahkan urusan dekorasi padaku. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mendekati Shane. Bibi, kenapa aku belum pernah melihatmu? Anda siapa ya? Kendi, halo. Namaku Cindy, teman ibumu. Bibi Cindy kecil, Anda cantik sekali. Kita sama, keduanya sama-sama memiliki mata yang besar. Seandainya anakku tidak meninggal dulu, mungkin dia juga sudah sebesar dia sekarang. Cepat ikut aku ke Jalan Raya Pusat. Kita beli hadiah untuk si kesayangan itu. Tapi, sekarang hanya ada Tuan Shane dan Cindy di rumah. Anda tidak takut? Anda sudah terlalu banyak berpikir, ya? Cindy, wanita menikah. Di hatinya hanya ada suaminya. Mana mungkin dia tertarik pada pria lain? Bi Cindy kecil, Kendi menyukaimu. Bolehkah kamu sering datang bermain dengan Candy? Tentu saja bisa. Sekarang Bibi akan bermain permainan ini denganmu, bagaimana? Wah, senangnya. Kendi paling suka bermain game. Oh, apa permainannya? Tak umpet. Baiklah. 100. 99. 98. Aku akan mulai bersembunyi. 97. 54. 53. 52. 51. Sepertinya ini ruang kerja. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Petugas keamanan di mana? Jangan. Aku sedang bermain petak umpet dengan Kendi. Kau pasti tidak ingin membuat Kendi kecewa, kan? Bi Cindy kecil, apakah kamu sudah bersembunyi? Aku akan mulai mencarimu. Bersembunyi di balik tirai jendela kamarku. Ketahuan, bagaimana menjelaskannya? Keluar sekarang. Bibi Cindy kecil. ACTT. Tuan Shen, kondisi kita sekarang tidak nyaman dilihat oleh Candy, kan? Bagaimana kita menjelaskannya? Bibi Cindy kecil ada di sini.
Kenapa di sini juga tidak ada? Bibi Cindy kecil, kamu pergi kemana? Terima kasih banyak, Tuan Shane. Berkat kamu tadi, aku tidak ketahuan oleh Candy. Kau sendiri yang memulainya. Mau lari? Tuan Shane, apakah Anda berencana untuk mengambil saya? Anda sudah mendekati saya dengan segala macam rencana yang sangat licik, tapi tidak membawa alat penyadap. Anda datang sia-sia. Ternyata Tuan Shane tadi hanya menganggap saya sebagai tahanan. Saya kira Datang ke klan Intan untuk menjadi dealer. Berulang kali mencoba menarik perhatian saya. Bicara, sebenarnya apa yang Anda incar? uang atau ketenaran. Yang Anda incar adalah saya. Tuan Shane memang pintar, benar-benar tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari Anda. Tadi Tuan Shane bersikap begitu, saya kira Anda ingin saya menjadi kekasih Anda. Seorang wanita yang sudah menikah, benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu Tuan Shane seorang pria yang sudah menikah. Berani mengatakan bahwa Anda benar-benar terhadap saya tidak tertarik. Kami adalah sepasang suami istri, kedepannya kita berdua pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi klub. Saya harap Tuan Shane mau membimbing kami. Anda bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu saya. Gagal. Atau mati. Pilih sendiri. Semua orang mengira aku dan Nixon sangat mesra, padahal semua itu cuma pura-pura. Itu cuma sikap yang ia pertontonkan di depan orang. Inilah kenyataannya. Sejak kecil aku sudah kehilangan orang tua, dan aku tak mampu mencari nafkah, jadi hidupku bergantung padanya. Karena itu aku menuruti semua ucapannya, membiarkannya memukul dan memaki, ketimbang dibilang, aku tidak mau melarikan diri, lebih baik kukatakan aku tak bisa lari. Jadi, apa hubungannya dengan aku? Aku semula mengira, Tuan Shane, kau akan iba padaku. Nyonya, Anda sudah pulang? Di mana Cindy? Tadi masih di sini, sekarang entah kemana. Apakah Tuan Shane masih sibuk? Ya, beliau belum juga keluar. Apa dasarnya kau merasa aku akan iba padamu? Cuma itu, kita sekarang begitu dekat. Satu ruangan, kau juga belum menyingkirkanku. Apakah Susi tahu? Kau dengan sengaja mendekatinya. Ternyata incaranmu suaminya. Apakah kau akan memberitahunya? Suamiku? Cindy? Apa kalian di mana? Hidup matimu saja belum layak kupikirkan. Begitukah? Kakak ipar, aku dan Tuan Shane sedang di ruang baca. Suamiku? Kalian sedang apa? Kakak ipar,
Pesta ulang tahun Kendi sudah dihias. Tadi kau tidak di rumah. Jadi aku berpikir biar Tuan Shen melihat dulu untuk memastikan Kendi akan menyukainya. Suamiku. Benarkah begitu? Tidak. Menurutmu aku akan berbuat sesuatu dengannya? Makanan sudah siap, pesta ulang tahun segera dimulai. Suamiku, mari kita pergi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kendi. Tuan Shen, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena Tuan Shen selama ini telah memperhatikan kami. Tuan Shen, ada apa? Apakah hari ini makanannya tidak cocok dengan seleramu? Ikut aku keluar. Jangan lagi mengompori, keluarga Intan tidak menyambutmu. Pergi. Tuan Shen, berani tidak bertaruh denganku? Jangan coba main trik. Kali ini, kita bertaruh apakah engkau akan jatuh hati padaku? Kalau begitu kau pasti kalah. Keluarga selalu menjadi batas terakhirku. Begitu ya. Tapi kenapa aku merasa aku yang akan menang? Tuan Shen, Rudy, bagaimana hasil penyelidikan latar belakang Cindy? data perempuan itu sangat bersih. Tapi, Tuan Shen, setiap variabel tak dikenal adalah tanda bahaya. Lebih baik kita buat dia lenyap saja. Tuan Shen, menurut Anda bagaimana? Jangan dulu. Dia juga membawa aroma likorice hitam, terus selidiki. Setelah jelas, beritahu aku. Baik. Terima kasih. Mulai sekarang, Shen pasti akan semakin waspada terhadapmu. Jaga dirimu baik-baik. Marah juga sebuah emosi. Orang seperti Shen tidak akan menunjukkan emosi pada orang yang tak penting. Ada benarnya juga. Umpannya harus meyakinkan, baru ikannya akan menggigit. Jadi, aku masih membutuhkanmu. Untuk membantuku memainkan satu sandiwara? Mengapa hari ini orangnya sedikit sekali? Cindy di mana? Tadi dipanggil pergi oleh Nixon. Begitu dia pergi, semua klien ikut bubar. Sudah aku bilang, cara minum-minum menjijikan itu, aku tidak mau datang. Sejak kapan kau punya hak untuk menolak? Jangan bikin aku mempermalukanmu. Aku ini istrimu, bukan barang milikmu. Ikut. Ayo, ikut. Kusuruh kau ikut. Tolong aku. Kemari. Jalan. Sejak kecil aku sudah kehilangan orang tua, tak bisa cari nafkah, jadi aku cuma bergantung padanya. Makanya aku menuruti semua ucapannya, biarkan dia memukul dan memaki. Bukan karena aku tak mau melarikan diri, tapi karena memang aku tak bisa. Tolong, kumohon.
putaran itu. Seharusnya tidak pasang besar, kan? Sayang, jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah, sayang. Tolong maafkan aku. Tuan Shen, mengapa Anda datang? Keluar. Mohon maaf. Shane, kehangatan di matamu sudah memberitahuku bahwa api cemburu seorang pria ini sudah membakar di dalam hatimu. Sayang, apa klub hari ini tidak sibuk? Kenapa pulang begitu cepat? Siapa yang mengizinkanmu memakai gaun ini? Lepaskan. Sayang, jangan buru-buru begitu ya. Aku akan melepasnya sekarang. Suamiku, aku sudah siap loh. Sayang. Sahku karena terlalu lambat, sampai suamiku jadi hilang minat. Cindy, menurutmu di antara kedua gaun ini, mana yang lebih bagus? Yang merah muda, kulit kakak ipar tampak lebih cerah. Ada benarnya? Tadi malam aku memakai yang merah muda. Pantas saja suamiku menyukainya. Kakak ipar, kelihatannya kamu sedang sangat senang hari ini. Pasti ada hal baik yang terjadi kemarin. Semua gara-gara Tuan Shen. Dia sangat tidak sabar tadi malam. Dia langsung menerkamku begitu sampai di rumah. Seperti seekor binatang buas. Sepertinya mulai sekarang, aku harus lebih sering menyiapkan pakaian yang dia sukai. Aku sama sekali tidak menyangka. Susi malah mendapat kesempatan emas. Sepertinya sudah waktunya aku melakukan tindakan keras pada Shane. Cindy adalah istrimu. Bukankah urusannya ada di tanganmu? Kami sediakan uang yang cukup. Wanita itu. Terima kasih, Bos Tim. Aku suka seleramu itu. Cindy milik kalian. Oh, ngomong-ngomong, aku akan memasukkan obat tidur ke dalam susu yang biasa dia minum. Setelah itu, aku akan mengirimnya ke kamar VIP kalian. Tuan Shane, aku punya teman di rumah sakit. Dia memberitahuku bahwa Cindy memiliki riwayat operasi plastik wajah total. Tindakan yang dia lakukan ini mungkin untuk menghapus semua jejak masa lalunya. Dia memang sangat berbahaya. Lang. Tuan Shane, Cindy bukan wanita biasa. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kami hanya tergoda nafsu sesaat. Sekarang, kami benar-benar tidak berani lagi. Spontan saja.
Kalian berdua, di klub biasanya kalian suka pegang-pegang kan? Sejak lama aku sudah tidak srek melihat kalian bicara. Tunjukkan tangan mana yang pernah melecehkan dealer perempuan. Aku. Tidak mau ngomong, ya? Mau kabur. Cindy. Tuan Shen datang. Kami selamat. Kamu yakin kalian akan selamat? Apa yang mau kamu lakukan? Tuan Shane, aku di sini. Tuan Shen, tolong aku. Tolong. Urusi mereka untukku. Tuan Shen jangan. Tuan Shen, jangan. Tuan Shen. Kamu baik-baik saja. Tuan Shane, kenapa kamu datang? Aku takut. Sudah aman. Aku benar-benar sangat takut. Maafkan aku, Tuan Shin. Aku tidak sengaja, hanya saja rasanya sakit sekali. Sangat sakit. Bukankah kau bilang kau ingin menjadi wanitaku? Mengapa kau mendorongku menjauh? Tuan Shane, Anda pernah berkata sebelumnya, batas Anda adalah keluarga. Begitu juga saya, kita tidak boleh seegois itu. Mulai sekarang, secara pribadi, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Nona. Karena tujuan Anda adalah untuk mendekati Shen. Lalu mengapa Anda menolaknya? Hari ini Shane menyelamatkan saya. Memang dia tertarik padaku, tetapi jika saya dengan mudahnya menerima cintanya, saya hanya akan menjadi peliharaannya, sebuah aksesoris yang tidak berharga seperti Susi. Yang saya sangat inginkan lebih dari itu. Saya ingin dia benar-benar jatuh cinta pada saya. Benar-benar gila karena saya. Kemudian, biarkan hati Susi terbakar menjadi abu. Silakan masuk. Saya suka yang itu. Di mana keberadaan Cindy? Dia bilang ada urusan keluarga, jadi dia mengambil cuti, begitu. Tanpa seizin saya, siapa yang mengizinkannya pergi? Tuan Shen, biasanya Anda tidak pernah peduli jika staf aula mengambil cuti. Seorang wanita datang sesuka hati dan menghilang sesuka hati. Dia berani benar-benar mempermainkan saya seenaknya. Tuan Shen,
Anda sudah jatuh hati pada Cindy. Ayah, akhirnya ayah pulang. Ayah tahu kamu pasti kangen, Ayah. Makanya Ayah pulang lebih awal. Bibi Cindy kecil sudah lama sekali tidak main ke rumah. Aku kangen dia. Ayah, apa ayah memberi dia terlalu banyak pekerjaan hingga dia tidak punya waktu menemani aku? Ayah nakal sekali. Tentang Bibi Cindy kecil, yaitu teman ibu. Urusan ini harus kamu tanya pada ibu. Susi, cepat hubungi Bibi Cindy kecil. Telepon dia. Aku kangen dia. Aku mau bertemu dengannya sekarang juga. Kendi, jangan bicara pada ibu dengan nada seperti itu. Ibu ini ibumu. Awas, ibu cubit kamu. Apa? Kamu tidak di klub? Belakangan ada urusan, aku sudah minta cuti dari klub. Ah, sudahlah. Nanti aja kita bicara. Tian-Tian ingin bertemu denganmu. Cindy sudah setuju. Malam ini dia akan makan malam di rumah. Hore. Mamongso, Ya, malam ini tambah 1 set peralatan makan karena ada tamu ke rumah. baik, Aduh, oh ya, Tuan Shen malam ini ada jamuan. Jadi tidak usah siapkan untuknya. baik. Saya mengerti. Sudah lama Ayah tidak menemani Tian-Tian makan. Malam ini Ayah temani Tian-Tian makan sampai habis, baru keluar. Hore. Hebat sekali. Malam ini, ayah yang paling kusukai dan Bibi Cindy kecil akan menemaniku. Ayo, Ayah akan mengajakmu bermain. Cindy, sejak terakhir kali Kendi bertemu denganmu, dia terus merengek ingin bertemu lagi. Tentang kejadian di pesta ulang tahun terakhir, semuanya berkatmu. Kakak ipar, Anda dan Tuan Shane selama ini banyak sekali menjaga kami berdua. Jadi melakukan sesuatu untuk kalian adalah hal yang seharusnya. Tuan Shane, sudah lama tidak bertemu. Ya, Ah, lihat, tidak menyangka meski Nixon biasanya terlihat sopan dan berkelas. Dalam urusan seperti ini, dia ternyata cukup tergesa-gesa. Itu hanya karena sesaat, sekadar terbawa suasana. Maaf membuat kakak ipar tertawa. Kakak ipar, aku juga membawakan sebuah hadiah. Sebelumnya aku pernah mempelajari peracikan aroma, dan kutemukan bahwa aroma tak hanya bisa menyimpan kenangan, juga bisa memengaruhi suasana hati. Semoga lilin aromaterapi ini dapat membuat Tuan Shane dan kakak ipar makin mesra di malam hari. Lumayan juga. Aroma apa ini? Ini aroma khas akar manis hitam. Dalam dan misterius, aku memberinya sebuah nama, yaitu tak terlupa. Suamiku, coba cium ini. sudah cium. Apakah sulit dilupakan? Tuan Shane, coba saja. Suka? Suka. Bibi Cindy kecil, akhirnya Bibi datang juga. Aku sangat merindukanmu. Bibi juga merindukanmu. Bahari lalu, Taman Kanak-kanak ajarkan kami membuat kerajinan. Aku membuat cangkir untukmu. Ada di lemari pajangan ya. Benarkah? Kalau begitu, Bibi akan pergi melihatnya sekarang. Tuan Shane? Susi ada di sana. Jika dia melihatnya, bagaimana aku harus menjelaskannya? Lalu kenapa? Lalu bagaimana dengan nasib Kendi?
Bagaimana jika Kendi melihatnya? Tuan Shen, Anda telah melewati batas. Kakak ipar, saya baru teringat, ada urusan di rumah, saya harus pergi sekarang. Kendi, hadiahmu untuk Bibi, Bibi sangat menyukainya. Lain kali saya akan datang makan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Suamiku. Enggak kita bilang malam ini makan di rumah? Mau kemana? Ada urusan di aula pertemuan. Saya pergi dulu. Rupanya, sudah waktunya untuk menyudahi ini. Mengapa kau membuatku jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya? Seandainya aku bertemu dengannya lebih awal, mungkinkah aku tidak akan begitu menderita? Karena kau tidak ingin meninggalkanku, maka kali ini, jangan harap kau bisa kabur kali ini. Tuan Shane, saya tidak ingin Anda membuat keputusan yang salah hanya karena gairah dan dorongan sesaat. Bagaimana kalau saya tidak impulsif? Cindy, saya serius tentang Anda. Tinggal dalam pernikahan yang gagal, saya sudah babak belur sejak lama. Jadi, Tuan Shane, meskipun saya benar-benar menyukai Anda, saya tidak bisa hanya mendengarkan perkataan sepihak Anda dan langsung percaya bahwa Anda serius tentang saya. Kalau begitu, beritahu saya, apa yang harus saya lakukan? Buktikan kepada saya, Sabtu depan, jika Anda datang mencari saya, maka saya milik Anda. Sayang, kamu terus menatap tanggal ulang tahunku. Jangan-jangan ingin menyiapkan kejutan untukku? Kalau begitu, tahun ini kita di rumah saja. Kita rayakan dengan baik. Bagaimana? Sabtu depan, jika kamu datang menemuiku, aku akan menjadi milikmu. Sayang, itu kamu? Kak Ipar, selamat ulang tahun. Semua ini, kamu yang menyiapkannya? Iya, Di mana Tuan Shen? saat aku tiba pagi-pagi, tidak kulihat beliau. Kak Ipar, jangan pikir macam-macam. Saat ini ramai dan banyak urusan, jadi wajar kalau Tuan Shen sedikit sibuk. Karena kalian sudah suami istri, tak usah lagi membedakan siapa milik siapa. Kalau kamu ingin merayakan ulang tahun bersamanya, kamu bisa mulai ambil inisiatif. Aku sudah menyiapkan sebuah gaun untukmu. Kak Ipar, gaun ini benar-benar cocok untukmu. Lagi pula bukankah kamu pernah bilang, Tuan Shen paling suka kau pakai warna merah muda? Gaun yang kupilih ini benar-benar pilihan yang tepat. Kak Ipar, bagaimana kalau malam ini kamu pakai gaun ini, pergi temui Tuan Shen, kalian berdua di hotel, menikmati waktu berdua. Kalau begitu, aku pergi dulu. Shane, sekarang semua terserah padamu. Bagaimana pilihanmu? Tuan Shane, Kak Ipar bilang malam ini di Hotel Mawar, kamar 307 menunggu Anda.
Malam ini di Hotel Mawar, kamar 312, jangan sampai tidak datang. Sabtu depan, jika kamu datang menemuiku, aku akan menjadi milikmu. Sayang, aku di sini. Nona Susi, saya adalah manajer kepala dari Hotel Mawar. Ini adalah sebotol anggur merah dari perkebunan anggur, Prancis, dengan tahun yang sama dengan tahun kelahiran Anda. Atas nama seluruh staf hotel, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Kau datang. Sekarang kau percaya, apa yang kukatakan itu benar kan? Air sudah disiapkan? Tunggu aku sebentar. Cindy, kamu di mana? Kak Ipar, ada apa? Aku sudah pesan hotel. Tapi sekarang Tuan Shane, bahkan orangnya saja tidak kutemukan. Aku begitu mencintainya. Kenapa dia memperlakukanku begini? Kakak Ipar, hari ini Tuan Shane tidak menemanimu. Di hari sepenting ini, ucapan selamat ulang tahun pun tak juga mengucapkannya. Dia menghilang. Kakak Ipar, kenapa tidak tanya langsung Tuan Shane? Aku bilang dia menghilang. Aku sudah meneleponnya, dia tak mengangkatnya. Aku tanya Rudy. Rudy juga bilang tidak tahu dia di mana. Cindy, menurutmu, apakah dia bersama perempuan itu sebelumnya? Aku hampir gila. Kakak Ipar, jangan dulu panik, tenangkan diri, tarik napas. Atau coba lihat dari sudut pandang lain, apakah kamu benar-benar kamu sebegitu peduli pada Tuan Shane hingga tak bisa hidup tanpa dia? Dia adalah seluruh duniaku. 6 tahun lalu, pada hari ulang tahunku, kebetulan juga acara peluncuran saham klan Intan. Semua orang melupakan ulang tahunku, hanya dia yang datang. Lalu menyerahkan sepotong kue kecil padaku. Sejak saat itu, aku jatuh cinta padanya. Aku menginginkan dia, hanya dia yang kuinginkan. Cindy, maukah kamu menemaniku? Aku merasa sangat tersiksa. Aku sungguh kesepian. Maukah kamu menemaniku? Mbak Ipar, aku sedang di luar malam ini. Jangan khawatir, setelah melewati malam ini, aku pasti akan membantumu menaklukkan Tuan Shane. Terima kasih datang malam ini, membuatku terjerumus dalam keputusasaan, merasakan hangatnya dicintai. Aku kini milikmu. Susi, selamat ulang tahun. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Aku hanya punya kamu, Shane. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lepaskan. Nona, di sini. Kau tak mengerti perkataanku? Aku bilang lepaskan. Suamiku, hari ini ulang tahunku. Kenapa kamu tidak datang menemaniku? Apakah kamu sebegitu membenciku? Tidak. Aku sangat menginginkanmu. Aku selalu menginginkanmu setiap saat. Saat seseorang putus asa, ia akan kehilangan akal. Susie, ini semakin menarik saja. Suamiku, Shane, kumohon katakan kamu mencintaiku. Istriku, aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya mencintai dirimu seorang, sungguh. Dan semua bukti ini, ditambah hati Shane, cukup untuk menjatuhkanmu ke neraka. Bukankah dulu kau bilang aku ini bahaya yang tak terduga? Kenapa kau mendekat lagi padaku? Selama bertahun-tahun, semua perempuan yang mendekatiku selalu punya kepentingan, incar uang dan untung, menginginkan hidup nyaman, serta status kaya seumur hidup. Hanya kau yang berbeda, kau menginginkanku. Kau baik padaku, baik pada Kendi. Kadang aku merasa seolah-olah, mungkin justru kitalah yang sebenarnya satu keluarga. Hadirmu membuatku berani membayangkan, bisakah aku juga memiliki masa depan yang sederhana dan bahagia? Tapi kalau ku bilang, diriku yang kau kenal sebenarnya bukan aku yang sesungguhnya, maka aku akan menerimanya. Aku tak peduli engkau percaya atau tidak, selain dirimu, hatiku tak pernah berdebar untuk orang kedua. tapi Susie adalah istrimu. Aku tak pernah mencintainya. 6 tahun lalu aku diberi obat tanpa sepengetahuanku, hingga tanpa sadar menghabiskan satu malam dengannya, dan lahirlah Kendi. Ternyata, waktu itu ia tidak sengaja memaksaku. Selama bertahun-tahun, aku menuntut diriku dengan ketat, menjauh dari perempuan, hanya agar hal seperti itu tak terjadi untuk kedua kalinya. Terima kasih kau mencintaiku. Sejak orang tuaku meninggal, aku tak pernah menyangka masih ada yang tulus padaku. Namun, maaf, aku belum sepenuhnya menyeret Susie ke jurang. Aku terpaksa memanfaatkan dirimu. Sudah lama menikah di keluarga Intan, masih saja tidak mengerti aturan. Keluarga Intan adalah keluarga terhormat, bukan keluarga biasa. Suamimu berjuang keras setiap hari di luar sana. Hanya karena ulang tahun ini dia tidak menemanimu, kau langsung datang dan mengadu padaku. Kurasa kau, Nyonya, muda keluarga Intan, sudah cukup menjabat. Ibu, maafkan aku, bukan itu maksudku. Jangan lupa, sekarang klan Jiang sudah hancur, seluruh keluarga bertumpu pada Shen seorang diri. Jika ingin mempertahankan suamimu daripada bersikap manja dan perhitungan, lebih baik fokus pada hal yang penting. Jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki, pergilah sekarang juga dan berikan tempatmu. Ibu, soal ini, aku dan Tuan Shen sudah punya rencana sendiri. Lagi pula, dia sedang berada di masa krusial kariernya. Lebih baik, kita pelan-pelan saja. Hah. Hei! Bodoh! Beraninya kau juga memprovokasi saya? Maafkan saya, kakak ipar. Kau sudah tidak mau hidup ya?
Kakak ipar, jangan marah, biar saya bantu. Kakak ipar memang sangat cantik alami, bahkan kakinya pun indah sekali. Pantas saja bisa menikah dengan Tuan Shane, semua wanita iri padamu. Tuan Shane, sejak tadi malam sampai sekarang, sama sekali tidak memberiku penjelasan. Menurutmu, apa maksudnya? Kakak ipar, justru di saat seperti ini, kita harus tetap tenang. Kalau saya terus menunggu seperti ini, saya benar-benar bisa gila. Kakak ipar, di saat seperti ini, bagaimana kalau kita minta anggota keluarga Intan yang lebih tua untuk angkat bicara? Tidak ada satupun anggota keluarga Intan yang menyukaiku. Tadi pagi saya pergi mencari ibu mertua. Awalnya ingin dia membantuku bicara, tapi hasilnya, dia malah bilang jika tidak bisa mempertahankan suami, itu adalah masalah saya, dan menyuruh saya punya anak kedua. Bahkan bertemu Tuan Shane saja saya tidak bisa. Bagaimana saya bisa hamil? Mungkinkah Tuan Shane ingin kamu melahirkan anak laki-laki lagi? Bagaimana kamu tahu? Kalau memang begitu, itu akan merepotkan. Jika Tuan Shane memedulikan anak, nah, bagaimana kalau wanita di luar sana yang bersama Tuan Shane itu, kakak ipar, maaf saya lancang, saya minta maaf. Lanjutkan bicaramu. Jika wanita di luar sana itu lebih dulu darimu melahirkan seorang anak laki-laki, bukankah Tuan Shane akan... Cindy, sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai-sampai kamu berani mengatakan apapun. Mbak Ipar, aku tahu apa yang kukatakan ini pasti akan membuatmu marah, tapi juga kulakukan ini demi kebaikanmu, jadi aku harus mengatakannya. Saat ini, hal yang paling penting adalah mencari tahu kondisi Tuan Shane. Lanjutkan. Sebenarnya, sangat mudah untuk menilai apakah seorang pria berselingkuh atau tidak. Cukup perhatikan baik-baik. Cukup dengan itu, kita bisa tahu. Pria yang berselingkuh seringkali mengabaikan jaket gelap yang mungkin meninggalkan rambut kekasihnya. Dan di mobil, mungkin tiba-tiba muncul barang wanita yang tertinggal. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Perasaan jatuh cinta itu seperti batuk, tidak bisa disembunyikan. Begitu seorang pria jatuh cinta, perasaan bahagia yang tak terkendali akan menjadi hal pertama yang membongkar mereka. Kakak ipar? Kakak ipar? Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Tuan Shane? Tuan Shane, dia benar-benar punya wanita lain? Kakak ipar, aku sangat mengerti kamu. Pernikahan di kalangan orang kaya terlihat berkilau, tetapi sebenarnya penuh penderitaan. Jika kamu ingin hidup tenang, kamu harus terikat oleh keuntungan atau... Atau apa? Dengarkan Nyonya Besar, punya anak kedua saja. Bukan aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa. Kakak ipar, tidak bisa punya anak? Apa maksud perkataanmu itu? Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Tidak bisa punya anak? Siapa orang di belakang Susi? Ini, mengapa aku belum pernah melihatnya? Dr. Bato, aku selalu percaya pada kemampuanmu. Asalkan kamu bisa menyembuhkan kemandulanku, kamu mau uang berapapun, sebutkan saja.
Nona Susi, gejalamu ini adalah bawaan sejak lahir. Ditambah lagi kamu sudah melewatkan usia terbaik untuk pengobatan. Aku khawatir, sulit mencapai hasil yang kamu inginkan. Susi sampai ke titik ini melangkah dengan perencanaan yang sangat matang, ternyata dikalahkan oleh perut yang tidak berguna ini. Kalau saja dulu aku tidak memanfaatkan Santi untuk melahirkan Candy, si anak haram itu, mungkin aku bahkan tidak akan bisa masuk ke keluarga Intan. Ternyata anakku masih hidup. Candy adalah anakku. Susi, terima kasih atas kebodohanmu, membuatku tahu kebenarannya. Jangan buru, aku akan perlahan-lahan membalasmu. Lari pelan. Candy, Mama sangat ingin segera memelukmu. Begitu berharap dirimu, bahagia dan ceria seperti ini, bisa ada di hadapan Mama. Tapi sekarang risikonya terlalu besar. Sekali salah, selanjutnya salah terus. Ayo, kutangkap kamu. Tunggu Mama sebentar lagi. Dokter Bato, beberapa hari ini Anda keluyuran kemana saja? Jangan-jangan Anda sudah lupa padaku? Juga ada aku. Dokter Bato, lama saya dengar reputasi Anda. Sudilah minum segelas bersama saya. Jangan buru-buru begitu. Hanya minum saja kurang seru. Mari kita coba yang lebih menegangkan. Baik, baik. Apapun yang kau mau mainkan, itu yang kita mainkan. Main besar-kecilan, kalau kamu menang, uang ini semua jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, Dokter Bato, kau harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Nanti setelah ada pemenangnya baru kuberitahu. Apa? Dokter Bato, jangan-jangan kau takut? Bagikan. Tinggal satu kartu terakhir. Dokter Bato, bertaruh besar atau bertaruh kecil? Masih perlu ditanya? Tentu kecil. Maaf ya, Dokter Bato. Anda kalah. Kalah? Tepati janji, sekarang penuhi janji Anda, bukan? Kau mau apa? Aku mau laporan pemeriksaan Susi. Susi, berani sekali kau? Kalau saja tidak ada orang yang mengirimkan ini padaku, aku takkan tahu bahwa di keluarga ada seekor ayam betina mandul. Pantas saja sebelumnya kau selalu mengelabui aku. Bila tak bisa melahirkan, lebih baik cepat angkat kaki dariku. Bu, pasti ada yang sengaja menfitnahku. Jangan percaya mereka. Aku masih muda, kesehatanku juga baik. Bagaimana mungkin aku tidak bisa hamil? Lagi pula Candy itu juga anak yang kulahirkan kan? Tak perlu banyak bicara, aku hanya melihat hasilnya. Dalam sebulan, jika kau masih belum hamil, aku akan menyuruh Shane menceraikanmu. Susi, aku tidak tahu apakah hadiah yang kuberikan ini sudah membuatmu puas atau belum. Kakak ipar. Cindy, kau ada di mana? Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Sekarang aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Gak kau berani menyebarkannya? Nyawamu taruhannya. Tenang saja, kakak ipar. Aku tidak akan pernah menyebarkannya. Jika kau tidak percaya, kau bisa mengambil nyawaku sekarang juga. Tubuhku sekarang ini sudah tidak bisa hamil lagi.
Tapi aku harus hamil dalam sebulan. Jika tidak, aku akan kehilangan Tuan Shane sepenuhnya. Kak Ipar, masalah ini bukan berarti tiada solusi. Benarkah? Kau bisa mencari orang yang kau percaya untuk mengandungnya untukmu. Pikirkan, meskipun perut itu milik orang lain, tapi anak yang lahir bisa menjadi milikmu. Setelah posisimu di keluarga Qin stabil, kasih uang dan suruh saja dia pergi, bukankah begitu? Itu memang suatu cara. Hanya saja, Kemah harus mencari orang yang tepat. Kau bisa? Aku tidak bisa. Kakak ipar, aku adalah istri Nixon. Karena itu, kaulah pilihan yang paling tepat. Justru karena kamu sudah menjadi istri orang lain, makanya aku tidak khawatir. Kalau diganti dengan seorang gadis muda yang masih lajang, aku malah akan khawatir. Dia akan menaruh hati pada Tuan Shane. Tidak bisa, kakak ipar. Kakak ipar, ini bukan soal uang. Kamu sendiri yang dulu bilang bahwa kamu akan ingat kebaikanku dan bersedia melakukan apapun demi aku. Cindy, asalkan kau mau membantu kali ini, baik dirimu maupun Nixon, akan kubuat kalian laju mulus menuju puncak karier. Sayang, kamu bekerja sampai larut lagi? Segera istirahat. Cepatlah istirahat. Ada apa hari ini? Kenapa sangat panas? Susi, apa kau ada di sini? Keluar. Pada saat seperti ini, jika kau tidak melepaskannya, kau akan mati. Cindy, kenapa kau ada di sini? Susi yang menyuruhku datang. Susi yang menyuruhmu datang? Kenapa dia melakukan itu? Dia ingin aku melahirkan anak untukmu. Bagaimana menurutmu? Lahirkan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Lalu, Tuan Shane rasa, di mana Tuan pernah melihat saya? 6 tahun lalu. Apakah kau pernah ke kediaman rubah? Tidak pernah. Ada apa? Waktu itu, aku bertemu seseorang. Orang seperti apa? Seorang yang bisa membuatku tetap tenang. Dia memiliki aroma yang sama denganmu. Shane ada di sana, jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Berhenti. Di sana, tangkap dia. Jangan lari. Berhenti.
Bungaku. Kalau tidak ingin mati, diamlah. Shane sendirian hari ini. Jika kita tidak menghabisinya, kita yang akan mati di masa depan. Kejar. Kau berdarah. Apa yang kau lakukan? Ini adalah akar manis hitam, sangat efektif menghilangkan sakit dan menghentikan pendarahan. Namun, jika dosisnya tidak dikontrol dengan baik, itu adalah racun yang mematikan. Bahkan seekor gajah akan cepat mati mendadak. Aku tidak sedang main-main denganmu. Aku harus pergi. Kotak ini kuberikan padamu. Gunakan sekali sehari, seukuran biji kacang polong. Seminggu pasti sembuh. Ternyata, orang yang kusematkan sebelumnya adalah dia. Ternyata aku hanyalah pengganti perempuan itu saja. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Dalam hatiku, kaulah yang benar-benar satu-satunya. Aku menyusun langkah dan sengaja menggoda. Layakkah aku mendapatkan ketulusan hatinya? Masa lalu tidak penting. Yang penting, orang yang berada di sampingmu sekarang adalah aku. Tuan Shane, aku menginginkanmu. Apa kau baru panggil aku? Tuan Shane, Panggil namaku. Shane. Panggil aku Shane. Shane. Aku telah menahan diri berkali-kali, tetapi tetap tidak mampu melawan ketulusannya saat ini. Sebenarnya aku tak ingin terjerat, namun semakin tenggelam. Shane, saya harus pergi sekarang. Beritahu aku, mengapa Susi menyuruhmu untuk punya anak denganku? Tuan Shane ingin Susi melahirkan anak laki-laki lagi, tapi dia tidak bisa, jadi dia mencariku. Meskipun dia tidak bisa melahirkan, mengapa harus mencarimu untuk melahirkan? Mungkin dia pikir aku sudah menikah dan tidak akan punya perasaan apapun padamu. Mungkin itu sebabnya dia mencariku. Jadi, kamu punya perasaan padaku? Shane, sepertinya kamu salah fokus ya. Susi melakukan banyak hal buruk, tapi hanya dalam hal menyuruhmu datang untuk melahirkan, itu tidak terlalu buruk. Cindy, aku harap kamu melahirkan anak kita. Lalu, Tinggallah bersamaku. Biarkan aku menjagamu seumur hidup. Shane, jangan baik padaku, karena aku hanya memanfaatkanmu. Aku pasti akan menyakitimu. Kakak ipar. Yang tadi malam berhasil? Iya. Tidak ada yang curiga kan? Jangan khawatir, kakak ipar. Saya mengikuti perintah Anda tadi malam. Menutup mata Tuan Shane, dia hanya akan merasa bahwa orang di sebelahnya adalah Anda. Saya tidak bisa menerimanya, kakak ipar. Anda selalu merawat saya dan Nixon dengan baik, jadi membantu menyelesaikan masalah Anda adalah kewajiban saya. Saya tidak mau uang. Kamu ini sia juga. Tapi kakak ipar, saya lihat
Ini wajah Anda pucat, lingkaran mata Anda juga sedikit merah. Tadi malam benar-benar tidak terjadi apa-apa kan? Tadi malam, anginnya terlalu kencang, membuat jendela terus berderak. Makanya saya tidak bisa tidur nyenyak. Soal Tuan Shen, dia biasanya baik pada saya. Tadi malam pun hanya karena pengaruh obat bius, saya tidak akan memikirkannya. Syukurlah. Ada apa? Sepertinya tadi malam terlalu parah. Maaf kakak ipar, maksud saya obat yang Anda berikan tadi malam terlalu kuat. Jadi Tuan Shen memperlakukan saya seperti binatang buas dan... Kalian? Berapa kali tadi malam? 1, 2, 5. Sudahlah, saya tidak mau dengar. Kalau begitu kakak ipar, saya permisi sebentar, mau ke toilet. Perut saya sakit sekali. Tuan Shane, mengapa kamu lebih memilih menyentuh orang luar daripada menyentuhku? Tuan Shane, kakak ipar. Tuan Shane selalu orang yang jarang tersenyum. Kenapa hanya kepada Cindy begitu lembut? Tak punya mata, tidak bisakah lihat jalan? Hati-hati, Terima kasih Tuan. hati-hati. Terkilir sedikit. Mengapa Tuan Shane begitu memperhatikan? Bahkan khusus mengingatkannya agar berhati-hati? Jangan-jangan suamiku? Suamiku, kau ada di sana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Nona, Anda hamil. Apa rencana Anda selanjutnya? Aku ingin melahirkan anak ini. Apakah Anda jatuh hati pada Shane? Di dalam hatiku, kaulah yang benar-benar istimewa. Lahirkanlah anak kita. Lalu, Tetaplah bersamaku. Biarkan aku menjagamu selamanya. aku tidak tahu. Tapi aku dan dia, berdua permata yang saling berpadu tak terpisah. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Dia juga menyelamatkanku. Semakin ingin berpisah, kian era terikat. Nona, jika Anda benar-benar menyukainya, lebih baik bebaskan dulu diri Anda. Coba percaya padanya. Sekarang belum saatnya. Lama menghadapi Susi, tarik jaring. Cindy, Cindy. Susi, mari kita bercerai. Aku sudah lelah. Tidak, tidak, suamiku, aku tetap mencintaimu. Kita tidak boleh bercerai. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Atau, aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Jika kau tak mencintaiku, siapa lagi yang bisa kamu cintai? Susi, aku sudah mengandung anak Tuan Shane. Setelah kalian bercerai, akulah nyonya rumah ini. Susi, enyahlah. Enyahlah. Mimpi sering berbalik. Mimpi sering berbalik. Mimpi sering berbalik. Susi, statusmu sebagai istri Shane dan nyonya muda keluarga Intan adalah hasil dari semua yang kau korbankan. Kau tak boleh kehilangannya.
Kau sama sekali tak boleh kehilangannya. Dan tak akan pernah kehilangannya. Kakak ipar, ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Akhirnya selesai. Semua ini akhirnya selesai. Tanda tangani perjanjian ini. Uang itu akan jadi milikmu. Aku tak mau tanda tangan. Apa maksudmu? Jika aku menandatangani kontrak ini, aku hanya bisa mendapatkan 10 miliar rupiah. Namun jika aku tidak menandatanganinya, aku bisa mendapatkan lebih banyak. Kau anggap itu kurang. Kau mau berapa? Akan kuberikan padamu? Tidak cukup. Cindy, katakan padaku, asal kau mau tanda tangan, aku akan memberikan segalanya padamu. Apa yang aku mau? Bukan hanya uang. Lalu, apa yang kau inginkan? Apa yang aku mau adalah posisi nona muda di keluarga Intan. Cindy, berani memukulku? Kakak ipar, ketika kau menyerahkan suamimu kepadaku saat itu, tidak ada yang memaksamu. Kenapa kau tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba? Cindy, dasar wanita murahan, kau benar-benar berani mengkhianati keluarga. Nixon tidak akan membiarkanmu lolos. Lalu kenapa? Tuan Shane-mu akan melindungiku. Tuan Shane selalu menghindari wanita. Malam itu hanyalah efek obat bius saja. Kau pikir dia akan tulus kepadamu? Itu hanya pura-pura. Tetapi tadi malam dia sendiri yang mengatakan kepadaku, dia sungguh mencintaiku. Tuan Shane bukan orang biasa. Dia memikul kepentingan dan kehormatan keluarga di pundaknya. Para tetua keluarga Intan tidak akan menerima wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi kurasa aku lebih berharga bagi mereka daripada kau. Aku melahirkan Candy untuk Tuan Shane. Dan di belakangku ada seluruh grup Jumaika. Dan apa kau bisa dibandingkan denganku? Aku ingat Tuan Shane paling menginginkan seorang cucu laki-laki. Aku sudah bertanya kepada dokter. Anak di dalam perutku adalah laki-laki. Bagus. Jika aku punya kemampuan membuatmu mengandung anak haram ini, aku juga punya kemampuan membuatnya hilang. Hati-hati. Hati-hati. Nixon, istrimu selingkuh. Dia hamil anak orang lain. Jangan sekalipun biarkan dia lolos. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Kau tidak mengerti, dia selingkuh. Apapun yang dilakukan adalah keputusannya. Bagaimanapun, aku akan tetap mendukungnya, melindunginya. Saat itu dia milikku sebagai suaminya. Bisa membantunya, aku sudah sangat bersyukur. Nixon, terima kasih. Bahkan suami pun palsu. Orang-orang, seret dua orang gila ini, usir keluar. Cepat kemari. Jangan buang tenaga, akan ada yang datang. Kau kira sekarang kau masih kakak ipar tertua klan Intan? Kau mau menikah masuk keluarga Intan, menjadi nyonya muda, kan? Baiklah. Kita lihat para tetua keluarga Intan. Mereka setuju atau tidak?
Cindy, sebelum kau melangkahkan kaki melewati pintu ini, kau sungguh masih punya kesempatan untuk menyesalinya. Jika kau mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkanmu. Susi, kau makin lama makin tidak becus. Kau tidak bisa menangani sendiri wanita liar Shane di luar sana, berani-beraninya membawanya kemari di depanku. Ibu, kali ini berbeda. Dasar tidak berguna. Dia hanyalah wanita rendahan lain yang tidak berkelas. Katakan, apa yang harus kami lakukan agar kau tidak mengganggu Shane lagi? Tuan Shane, mengenai hal itu, Anda harus bertanya kepada putra Anda. Kau ini, Tuan Shane, Anda akan menjadi seorang nenek. Astaga. Cepatlah kemari. Cepatlah duduk. Apakah Shane mengetahui tentang hal ini? Kau sedang hamil sekarang, janganlah berkeliaran kemana-mana. Apa yang akan kita lakukan jika terjadi sesuatu tidak diinginkan? Terutama, jangan pernah dekat-dekat dengan wanita pembawa sial itu pasti akan membawa masalah besar. Ibu, akulah istri sah Tuan Shane. Sudah pernah aku katakan, jika kau tidak bisa melahirkan seorang putra, kau harus menceraikan Shane. Baik, perceraian itu mudah. Tetapi apakah kalian tidak takut? Grup Jumaika akan menarik investasinya? Apakah kau yakin? Grup Jumaika masih milikmu? Apa maksudmu dengan itu? Apa? Semua staf grup Jumaika mengundurkan diri secara massal? Keluarga Jamaika diberi makan minum yang baik, memelihara orang-orang tua ini. Mereka berani mengkhianatiku. Itu kamu. Dasar wanita jalang tak tahu malu. Kamu mendekatiku dengan niat yang tersembunyi. Dapatkan kepercayaanku. Ternyata semua ini sudah direncanakan sejak lama. Di antara kita berdua ini, siapa sebenarnya wanita jalang tak tahu malu itu? Bu, ini palsu. Semua ini adalah hasil editan perangkat lunak yang dibuat oleh si wanita jalang Cindy itu. Jangan percaya padanya. Aku sangat mencintai Tuan Shane. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang mengkhianatinya? Benarkah? Sopa, kejadian hari ini sama sekali tak boleh diketahui oleh Tuan Shane. Jika tidak, aku akan mencabut nyawamu. Cindy, kamu tidak ingin aku hidup dengan damai. Kamu juga jangan pernah harap bisa hidup. Cukup. Apa kamu belum merasa cukup malu? Susi, kamu bukan hanya seekor ayam betina yang tidak bertelur, tetapi juga seekor kucing yang suka mencuri. Pergi dari keluarga Intan sekarang juga. Baik. Karena kalian tidak mempedulikan hubungan kekeluargaan. Jangan salahkan aku jika aku berbuat tidak adil. Ibu selalu sangat menyukai Kendi. Mulai sekarang, ibu jangan pernah harap bisa bertemu dengannya lagi. Susi, Kendi adalah darah daging keluarga Intan. Meskipun kamu pergi, jangan pernah terpikir untuk membawanya pergi. Susi, hasil tes DNA Kendi dan aku menunjukkan tingkat kecocokan DNA sebesar 99,99%. Akulah ibu kandung Kendi. Bibi Cindy kecil? Ternyata Bibi adalah ibuku. Kendi senang sekali. Kendi merindukan Bibi. Jangan menangis lagi, ya. Kamu adalah Santi? Susi, dasar wanita murahan tak tahu malu, berani-beraninya menipu keluarga Intan selama ini. Bu, laporan DNA itu bisa dipalsukan. Jangan sampai ibu tertipu oleh orang luar. Kendi, kembalilah ke kamar dulu ya. Mainkan mainanmu sebentar. Ibu akan menyusulmu nanti, oke? Iya. Susi, jika kamu tidak percaya, aku bisa membawa Kendi untuk tes DNA sekarang juga. Berani kamu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Santi, dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku sendiri yang melihat dia mengembuskan napas terakhir. Begitu? Kalau begitu anggap saja aku adalah hantu jahat dari neraka yang datang untuk mengambil nyawamu. Bagaimana bisa? Sudah lama tidak berjumpa. Kakakku yang baik. Ayah dan ibu memberiku mimpi 2 hari lalu, mengatakan bahwa mereka sangat merindukanmu dan memaksa ingin datang menemuimu. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Santi,
Kamu mendekatiku dengan segala rencana licikmu. Yang semua untuk menghancurkanku. Menghancurkan semua yang menjadi milikku. Tapi semua itu memang sudah milikku. 5 tahun yang lalu, pertunangan dengan keluarga Intan adalah milikku. Industri farmasi Jumaika adalah milikku. Cinta ayah dan ibu juga memang milikku. Kehidupanmu yang bahagia dan utuh sekarang sudah seharusnya menjadi milikku. Susi, aku tidak pernah berniat membalas dendam padamu. Aku hanya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Cindy, aku akan membuatmu menikah denganku. Tuan Shen, sudah kutemukan data lama tentang Cindy. Santi? 5 tahun yang lalu, putri sulung keluarga Jamaika, Santi, dianiaya oleh putri angkatnya, Susi. Sejak itu hilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Susi melahirkan Nona Kendi dan menggantikan identitas putri sulung keluarga Jamaika untuk menikah dengan Anda. Setelah itu, Santi operasi plastik lalu menjadi Cindy sekarang. Bunga milikku. Ini adalah likorice hitam, sangat ampuh meredakan nyeri dan menghentikan pendarahan. Ternyata orang yang dulu menyelamatkanku adalah dia. Dan orang yang akan kunikahi juga dia. Hubungan kami bukan karena terlambat saling mencinta. Tapi ini hanyalah pertemuan kembali. Santi, apapun yang tak bisa kudapatkan, jangan harap kau bisa memilikinya. Pergilah mati. Sayang, kau tidak apa-apa. Maaf, aku tidak sengaja. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia masuk ke keluarga Intan walau selangkah. Shane, lihatlah baik-baik wanita di DPN-mu ini. Dia merayumu, semua itu demi membalas dendam padaku. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Tidak, dia tidak mencintaimu. Aku tahu. Kalau kau sudah tahu, mengapa masih begitu keras kepala? Susi, makasih. Ari makasih. Jika dia tak mencarimu untuk balas dendam, aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Jika dia bisa memanfaatkan aku malah sudah merasa senang. Soal apakah dia mencintaiku atau tidak. Itu urusannya. Karena di dalam hatiku, aku mencintainya. Aku hanya mencintainya. Kenapa? Kenapa Santi selalu memiliki segalanya, sedangkan aku harus kehilangan segalanya? Karena aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Dan aku juga tak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Susi, ini balasan untukmu. Santi, kumohon, tolong selamatkan aku. Dengan watak Tuan Shen, jika kau tidak menolongku, aku tidak akan hidup lewat hari ini. Demi kita yang tumbuh bersama, aku ini kakak angkatmu. Tolonglah aku, bolehkah? Demi ayah dan ibu kita. Demi ayah dan ibu? Baik. Santi, apa sebenarnya maksudmu? Mau tetap hidup? Baik. Maka bertobatlah kepada orang tua. Semua kejahatan yang telah kau perbuat, satu persatu, ceritakan semuanya. Kita lihat apakah mereka akan memaafkanmu. Baik. Aku pantas mati. Aku tak seharusnya demi mendapatkan harta keluarga Jamaika. Sampai menyingkirkan orang tua yang membesarkanku. Aku pantas mati. Aku tak seharusnya demi menikah masuk klan Intan. Sampai menaruh obat sendiri untuk menjebak adikku. Aku seharusnya tak berbohong dan mencuri bayinya. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Terlambat. Aku pantas mati. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayah ibu pun tidak. Jangan takut, aku ada di sini. Shame. Seret dia keluar. Baik. Ayo pergi. Tidak. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya harus pergi sekarang. Oh ya, Rudy, tolong kau berikan ini pada Shane. Kau pergi begitu saja.
Mengapa tidak memberikannya langsung kepadanya? Nama saya palsu, identitas saya palsu. Bahkan ketika saya pertama kali melangkah ke tempat ini, itu semua hanya untuk memanfaatkannya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hal-hal yang tidak nyata ini juga harus ikut menghilang. Cindy, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kau ingin sekali meninggalkanku, benar? Shane, biarkan saya pergi. Saya menyembunyikan kebenaran sejak awal. Mungkin diriku yang kau cintai bukanlah diriku yang sebenarnya. Saya tidak pantas mendapatkan semua ini. Sebenarnya, coba kau tenang dan pikirkanlah. Kau tidak benar-benar mencintai saya. Kau hanya tertipu oleh penampilan luar. Besar bodoh. Bahkan jika sekarang palsu, bagaimana dengan 6 tahun yang lalu? Enam tahun lalu, kau yang menyelamatkan saya, kan? Kau adalah orang yang selama ini saya cari. Kau pernah bilang, Black Licorice punya nama lain, yaitu tak terlupakan. Saya memang tidak bisa melupakanmu. Apakah kamu mencintaiku? Aku Apakah kamu berani bermain satu putaran lagi denganku? Jika aku menang, kamu harus tetap di sini. Jika kamu menang, aku akan menghormati pilihanmu. Jika aku bisa dari kartu-kartu acak ini, mengambil joker, berarti aku menang. Sebaliknya, berarti kamu menang. Apa kamu berharap aku menang? Shane, buka kartunya. Selamat. Kamu menang. Meskipun aku menang, tapi aku rela kalah untukmu. Cindy, hak untuk memutuskan antara kita tidak pernah berada di tanganku, tetap di tanganmu. Jadilah dirimu, jalani hidup yang kau inginkan, dan cintai orang yang ingin kau cintai. Apapun, aku atau tidak. Kaulah orang yang ingin kucintai. Selamat pagi, Ibu. Mama, tolong aku. Papa berkhianat. Kendi, ada apa? Mama, aku kangen banget sama Mama hari ini. Aku ingin segera datang menemui Mama sejak pagi, tapi Papa mengunciku dari luar di rumah. Kalau bukan karena aku memanjat jendela dan kabur, aku masih dalam cengkeramannya sekarang. Kendi, kau jahat sekali. Selamat datang, Tuan Shane. Kendi, kau jahat sekali. Berani-beraninya mengadu. Sayang, drama apa lagi ini hari ini? Lihatlah,
Bekerja 12 jam setiap hari, tidur 8 jam, hanya ada 4 jam untuk menemaniku. Selain waktu itu, kau juga harus menemani anak kedua dan Kendi. Dia itu mamaku. Kalau papa benar-benar tidak terima, cari saja mama papa sendiri. Dia itu juga istriku. Sayang, tapi kau tidak boleh mengunci Kendi, ya. Aku kan tidak bisa pergi karena harus mengurus rumah, jadi aku menguncinya. Ini juga demi keadilan, untuk mencegah dia diam-diam menemuimu. Waktu yang kau habiskan bersamanya sudah melebihi waktuku. Ayo, kita pulang saja. Karena jika tidak ada aku di rumah ini, pasti akan terjadi kekacauan besar sekali. Jadi, aku akan mengambil cuti 1 hari ini. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Asyik, hebat. Papa, strategi papa benar-benar jitu. Hah? Bekerja kurang sehari, tidak masalah. Ayo, kita keluarga pergi jalan-jalan. Ayo. Papa, mama, aku sayang kalian. Jangan pernah berpisah selamanya.